Mengerti firman adalah kunci, saudara, untuk kita menjadi orang Kristen yang hidup berkemenangan. Amin, saudara. Ya, nah, bukan saudara jangan hanya, saya datang ke gereja, saya berkorban untuk Tuhan, saya bayar harga, saya ini, tapi saudara nggak mengerti firman. Itu berarti saudara tidak menyembah Dia dalam kebenaran, saudara. Ya, jadi kita perlu mengerti firman Tuhan, saudara. Kita datang ke sini untuk mendengar firman Tuhan, bukan untuk tradisi duduk di gereja, saudara. Ya, bukan tradisi kita duduk untuk ini, tapi kita benar-benar mau dapat dari firman Tuhan supaya kita bisa bawa pulang dan kita pakai, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara, firman Tuhan hari ini judulnya Logos, Rema, dan Mindset. Ya, Logos, Rema, dan Mindset. Udah, itu mengkonklud semua khotbah saya. Ya. Jadi ini memang judulnya hari ini tepat, saudara. Ya, memang seperti itu isinya. Logos, Rema, dan Mindset. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Ya. Bahasa aslinya, saudara, ya, artinya separate them, pisahkan mereka dalam logos-Mu. Logos-Mu adalah realita. Jadi, saudara, logos Tuhan, firman Tuhan adalah realita tertinggi dalam hidup kita. Amin, saudara, ya. Itu adalah realita yang tidak akan pernah berubah. Contohnya, saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus itu hidup. Itu saudara percaya, saudara boleh tidak percaya, itu real, saudara. Iya. Amin, saudara. Amin. Ya. Saudara, di sini, saudara, hari ini, saudara, di Taiwan, saudara, kita lagi melakukan retreat encounter, saudara. Ya. Dan di situ, saudara, tadi malam sudah saya dengar mereka retreat encounter, udah banyak yang pelepasan, ya, dan menangis, saudara, ya, dan mengalami pelepasan kebebasan dari Tuhan, saudara, ya. Dan hari ini saya bersyukur banget anak kita tuh mereka melayani retreat encounter lagi, dan orang-orang yang dilepasin ini, saudara, bukan orang-orang sebagian besar, saudara, ya, bukan orang-orang non-Kristen, orang sudah Kristen dari kecil. Ya. Seperti juga saudara yang di sini sudah kita go RA, saudara, banyak dari kita sebelumnya udah Kristen. Saya sebelum kenal Tuhan juga sudah Kristen. Tapi saya tidak mengalami realita Tuhan. Tapi selama saya belum pernah mengalami itu, selama itu juga Yesus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Hanya karena saya tidak mengalami aja. Saya belum mengalami saja, saudara. Dan kalau saya belum mengalami, saudara, bukan berarti itu tidak real. Bukan berarti itu tidak ada, saudara. Hanya karena saya tidak mengalami aja, saudara. Hei, saudara, banyak hal yang sudah tidak mengalami tapi real dalam hidup ini. Masalahnya, saudara, kita ini manusia, saudara. Bagaimana kita bisa tahu nih? Oh, bagaimana saya tahu pikiran saya ini benar atau salah? Apa ukurannya? Setiap zaman berubah. Setiap tradisi berubah dari zaman ke zaman. Mindset saudara dan mindset saudara di generasi ini berbeda, saudara. Berbeda. Pertanyaannya, saudara pasti di generasi ini berpikir bahwa, oh, mindset generasi saya yang paling benar. Kata siapa? Kata siapa? In my generation, di dalam generasi saya, saudara, orang kalau pacaran tuh nggak sampai malam-malam, saudara. Jam 7 tuh kalau pulang, itu kalau perempuan dimarahin orang tuanya. Ya nggak sih? Ya nggak? Siapa yang ngerti maksud saya? Ya, haleluya. Iya. Sudah pulang jam 7 malam, apalagi perempuan, sudah. Wah, habis, saudara. Nggak benar, saudara. Semua orang berpendapat seperti itu. Sudah boleh bilang nggak benar, terserah. But in that time, at that moment, is the truth. Menurut saudara sekarang nggak apa-apa. Is in your generation, right? Tapi pertanyaan saya gini, saya nggak bicara itu benar atau salah. Apakah kebenaran sudah percaya itu kekal? Do you believe that in the next generation they will still believe the same as you are? Apa sudah percaya bahwa generasi berikutnya mereka tetap percaya seperti yang sudah percaya? No, they won't believe. Mereka nggak percaya, saudara. Saudara sedang ketawain, saudara, mungkin saudara masih muda ya, saudara yang nggak suka sama orang tua, saudara ketawa saudara orang tua saudara kuno, tanpa saudara sadari, sebenarnya saudara juga kuno. Halo, amin, saudara. Ya. Nah, masalahnya bukan itu, saudara. Saya lagi nggak bicara ini siapa yang benar, siapa yang salah. Pertanyaannya, standarnya yang benar yang mana? We need something to become standard dalam hidup kita. Kita perlu sesuatu yang kekal.
Itu salah sudah kalau orang bilang, oh saya nggak suka standar, saya pengen bebas. Everyone sebenarnya suka standar, hanya karena nggak dapat aja. Anak muda sekarang bilang, oh saya mau bebas punya pendapat saya. Who says? Terserah pendapat kamu, pendapat saya. Siapa bilang? Buktinya saudara saya kerja yang jelas kontraknya kan? Mau nggak sih saudara kerja gaji nggak jelas? Suka-suka bos lagi rasanya gimana? Nggak mau kan? Everyone want a standard. Oke, saudara pacaran juga sudah nggak tanya orang, ya kamu cinta saya, ya saya cinta kamu hari ini, besok saya nggak tahu ya. Saudara nggak mau pacaran sama orang seperti itu. Right? Dan saudara mau tahu orang tua saudara siapa, saudara nggak mau tahu, oh papa saya mungkin dia. Sebenarnya saudara di dalam hati yang paling dalam manusia itu, we need a standard. Kita perlu pegangan yang benar itu yang mana. Amin saudara. Nah hari ini saudara saya tidak lagi sedang menginjil, saya lagi bicara kepada jemaat yang sudah mengalami Tuhan. Ya. Saya berbicara sama orang yang lahir baru, ya. Orang yang sudah mengecap firman Tuhan. We know, kita tahu dalam hidup kita, standar kita adalah firman Allah. Karena firman Allah itu kekal, dia tidak berubah. Tidak satu orang pun di dunia ini yang bilang langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tetap. Artinya saudara, firman Tuhan itu melampaui bukan hanya zaman. Dia bukan hanya melampaui ages, but firman Tuhan itu melampaui realities. Buat saudara generasi ini, kalau saudara berpikir ada nggak multiverse, andai kan ada multiverse saudara, I just tell you, the word of God is the same in every verse. Dia tidak berubah. Itu sebabnya kita perlu baca Alkitab kita. We know, saudara bisa tahu for sure, kalau sudah lakukan ini, saudara akan berhasil. You have to know for sure kan. Saudara nggak butuh formula yang kayaknya, oh ini bekerja dalam hidup pakar, nggak bekerja dalam hidup saya. No, you need something sure. Makanya kenapa saudara sekolah, saudara les, saudara belajar, karena sudah pengen something sure. Amin. Nah, Yesus ngomong saudara, kuduskan mereka dalam kebenaran, kuduskan mereka dalam logosmu. Firmanku adalah, atau logosmu adalah reality saudara. Jadi saudara, kebenaran yang tidak akan pernah berubah, itu adalah firman Tuhan. Dia akan sama sepanjang zaman. Saudara kembali ke 2000 tahun lalu zaman Yesus, nanti 2000 tahun yang akan datang saudara, semuanya mungkin pengkhotbahnya pakai bajunya beda, teknologinya beda, tapi firmannya sama. Dan kebutuhan manusia saudara dari zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang, apakah itu generasi A, generasi Z. Tapi apapun ada generasi berikutnya, I tell you, the need of human, saya kasih tahu saudara, kebutuhan manusia saudara, apapun sukunya, apapun bangsanya, sama aja, butuh kasih, butuh teman, butuh kebenaran. Dalam generasi saya iya, dalam generasi saudara iya. Itu tidak akan pernah berubah. Saudara tanya sama orang, beda kotaknya aja. Misalnya dia orang Jepang, oh saya cara ngomongnya harus bukanya beda. Karena cara pikir dia kalau kena di mana kuncinya. Ketika saya hadapi orang Chinese, oh kotaknya beda saudara. Tapi sudah saya kasih tahu, di balik semua jubah ini, di balik semua agama saudara yang dipakai sebagai perlindungan, dalamnya sama, kosong, sepi, takut, sama. Jadi kalau dalamnya sama, kebutuhannya sama kan? Sama. Kasih, damai sejahtera, kebenaran, kepastian. Amin saudara. Nah, buat kita yang sudah mengecap kebaikan Yesus, kita harus tahu logos itu adalah kepastian. Amin saudara. Ya. Firman Tuhan itu adalah kepastian. Nah, tetapi saudara, Yesus bilang
Manusia tidak hidup dari logos saja. Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Tuhan. So, jadi there's logos, ada rema. Logos artinya general word. Ya, firman yang tertulis. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Kamu harus pergi menginjil, jadikan semua bangsa muridku. Itu tertulis. Ya, bagaimana Pak? Pas saya tahu bahwa waktu saya baca Alkitab itu logos, saudara. Waktu sudah baca, saudara nggak ngerti, kadang-kadang sudah bisa ngantuk, itu pasti logos. Oke, membaca Alkitab semalam suntuk, baca pagi, tutup mata, pagi-pagi bangun lagi gitu, saudara ya. Ya, semalam suntuk, saudara ya, baca itu sudah baca sampai ketiduran gitu ya. Itu biasanya kita bilangan, ulangan, imamat itu, saudara ya. Sudah baca angka, sudah tidur, sudah nggak dapat apa-apa, sudah bangun, kayaknya tadi baca apa ya tadi malam ya. Sudah pernah begitu? Ya, paling tidak sudah baca, saudara. Ya, itu logos. Logos bisa nggak bikin hidup kita berhasil? Bisa, tapi terbatas kuasanya. Ya, saya ingat, saudara, waktu saya bertanya sama Pastor Eric waktu itu ya. Dulu pastor saya, saudara ya. Saya tanya, waktu kita mulai di Citra Raya gitu. Kita mulai gereja lokal di Citra Raya. Saya tanya sama Pastor, saya mau mulai di Citra Raya, saya nggak dengar suara Tuhan, nggak dapat impresi, nggak dapat apapun. Nggak ada apapun, jadi saya bingung, ini bener nggak? Terus saya tanya, Pastor, saya mulai di Citra Raya, bener nggak? Terus Pastor jawabnya gini, saudara. Yesus bilang apa tentang penginjilan? Saya tahu kan jawabannya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya kan? Terus pastornya tanya lagi, kan, Citra Raya itu termasuk bangsa nggak? Oh, saya udah tahu jawabannya. Oke, sir. Saya mulai aja. No rema. Nggak ada rema, saudara, sebenarnya. Gitu. Nggak ada, saudara. Kenneth waktu kuliah di Taiwan, saudara. Ya. Saya cari dia gereja, saudara. Gereja A, dia nggak cocok, saudara ya. Akhirnya ke gereja B. Gereja B cukup bagus pastornya gitu ya. Lebih welcome dia ke gereja B. Dan akhirnya tapi di gereja itu tetap dia merasa nggak cocok, saudara ya. Jadi akhirnya saya bilang, si anak saya, si Grace, tiba-tiba ngomong, Pak, kenapa kita nggak mulai sendiri aja? Saya nggak tahu tuh, saudara, itu kata-kata dia itu rema apa logos, saya nggak tahu, saudara. Kenapa saya ikutin, sekarang saya juga mikir, saudara. Ya udah, kita mulai aja gitu. Mulai, saudara, di Taiwan ya, saudara, saya ada video lihat ya, sudah bisa lihat gerejanya, sepinya, matinya luar biasa, saudara, waktu baru mulai. Nggak ada orang, saudara ya. Saya nggak tahu tuh, saudara, mungkin logos, mungkin, tapi berhasil, saudara. Amsal 29 ayat 18 dan 19 mengatakan begini, where there is no prophetic vision, people can stop sustain, but blessed is he who keeps the law. Saya terjemahkan ya. Kalau tidak ada visi profetik dari Tuhan, orang tuh nggak tahu, nggak ada batasnya, bingung mau ngapain. Ya, orang nggak bisa kayak ada satu arah gitu. Hidupnya jadi kacau. Orang tidak bisa disiplin karena nggak punya tujuan hidup. Halo, ada amin, saudara. Sudah mau hidup disiplin nggak? Sudah harus find your purpose from God. Begitu sudah tahu purpose, tujuan saudara dari Tuhan, saudara akan disiplin sendiri. Karena saudara dan saya diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang punya tujuan. See? The problem kenapa orang hidup asal-asalan? Karena mereka nggak punya tujuan. Jadi nggak tahu mau ngapain, ya sudah, asal makan, asal kerja. Betul nggak? Kalau makan, monyet juga makan. Kalau kerja, kerbau juga kerja. Tapi apa bedanya saudara sebagai gambar Tuhan dengan binatang itu, saudara, adalah you have a dream. Saudara punya mimpi. Binatang nggak pernah punya mimpi. Binatang nggak akan bermimpi, kandang gua 1, besok jadi 2, lebih ber-AC. Dia nggak akan punya mimpi itu, saudara. Amin. Binatang kalau kawin aja. Just kebutuhan fisik, not human being. Kita nggak bisa begitu. Nah, dunia itu ngerusak. Oh, kamu terlalu free sex, it breaks your heart, you know. Yeah.
menurunkan hati saudara, menghancurkan hati saudara, karena kamu dituruni martabatnya. Saudara nggak bisa begitu. You cannot have sex with the person that you don't love and commit. Karena itu desainnya Tuhan. Saudara boleh percaya, boleh nggak percaya, itu desain Tuhan dalam diri saudara. And when you do that, you broke. Kamu hancur-hancuran hidupnya. Terus saya nggak tahu nih salahnya di mana ya, jadi begini hidup gua ya. Karena saudara melanggar desainnya Tuhan. Itu ibaratnya saudara, ya. Itu ibaratnya saudara, mobil saya yang solar saudara dikasih premium, sama-sama bahan bakar, hancur mobil saya. Karena nggak desainnya seperti itu. Jadi saudara harus tahu nih, kita nih ciptaan Tuhan tuh kita punya desain. Saudara boleh percaya, saudara nggak percaya terserah. Oke, tetapi saudara desain saudara kan drive saudara seperti itu. Ya. Bahkan orang yang apapun itu saudara, mungkin dia free sex apapun, di dalam hati dia paling dalam, dia butuh bermimpi punya komitmen. Cuma takut karena hurt aja. Tapi dalam hidup kita, Tuhan tuh desain seperti itu. Dan desain saudara itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Saudara nggak bisa kayak binatang hidupnya. Saudara nggak bisa. Saudara tahu saudara nggak bisa cuma kerja doang. Saudara pasti tanya besok gimana? Setelah mati itu gimana? Saudara pasti bertanya begitu. Desainnya Allah itu seperti itu. Saudara pasti ini saudara bekerja saudara nggak mungkin saudara bekerja hanya untuk makan. Semua orang normally akan berpikir saya punya usaha mau lebih besar, lebih baik gimana? Karena itu desainnya Tuhan. It's not wrong. Saudara bermimpi, saya bermimpi saudara saya bermimpi saudara saya punya anak-anak diberkatin, anak-anak saya pernikahan diberkatin. Itu normal. Nggak ada ayah yang mimpi, biar anak gue hidupnya lebih susah dari saya. Nggak ada. Karena desainnya Tuhan. Amin saudara. Nah, ini saya mau ngomong. Ketika kita nggak punya pewahyuan, kita jadi bingung saudara. Ini mau ngapain ya? Nangkep saudara. Bingung nih mau ngapain nih? Nah, ketika ini ayatnya bilang, ketika tidak ada pewahyuan, bahasa Indonesianya, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Apa maksudnya? When there is no revelation, hold to logos. Ketika tidak ada pewahyuan, peganglah sama logos. Alkitab yang saudara baca itu. Pegang aja. Amin saudara. Ngomong nggak ngerti. Ya, saya dulu begitu saudara. Ya. Nggak ada saudara Tuhan bilang sama saya, Stefanus pergilah ke kota Serang gitu, nggak ada. I don't have that. Saya benar-benar nggak tahu waktu itu. Ya, desain Tuhan secara spesifik buat saya itu apa? Spesifik itu penting. Amin. Sekarang saya spesifiknya tahu saya saudara. Bapak buat para pemimpin, spesialis untuk menjangkau generasi ini, anak-anak muda yang kurang makan, yang tidak punya yang terluka hati Bapak, saya tahu. Gitu. Makanya itu sebabnya kita gereja di Taiwan, di mana yang kita cari Indo dulu, saudara. Simple, karena itu callingnya Tuhan. Tapi waktu itu saya nggak tahu, saudara. Jadi waktu saya nggak tahu, saudara, saya hidup berdasarkan apa yang saya diajarin setiap hari di gereja. Ya, pergi setiap hari, saudara. Waktu saya baru bertobat, saudara, saya umur saudara seperti ini, saudara ya, 21 tahun saya masuk ke gereja, saudara. Dan pastor saya khotbah, saudara, setahun sampai 2 tahun, saudara. Itu khotbahnya sama aja, saudara. Ketuhanan, penginjilan, pemuritan. Ketuhanan, penginjilan, pemuritan. Nggak ada akhir zamannya, saudara. Tiap hari khotbahnya begitu, saudara. Ya, sampai kita ngelotok gitu hafalnya. Saya dulu kan gereja lain, saudara ya. Banyak gereja di zaman dulu juga gereja lain tuh suka ngundang tamu. Gereja saya, saudara, gereja saya dari saya muda itu nggak suka ngundang tamu. Khotbahnya gitu-gitu aja dan sangat simpel dibanding khotbah gereja lain. Sekarang, saudara, setelah sekian puluh tahun ikut Tuhan, saya bersyukur saya punya gembala yang seperti itu. Nah, kemana khotbahnya? Itu aja. Di drill tuh diulang terus. Dirafalin, saudara.
Itu jadi fondasi loh buat hidup saya. Fondasi, semua butuh fondasi. Jadi itu ketuhanan, penginjilan, pemuridan, ketuhanan, penginjilan, pemuridan itu terus. Dan ternyata sudah sekarang itulah yang berbuah dalam hidup saya. Saya nggak tinggalin fondasi itu. Jadi saudara, waktu dulu saya di gereja di Serpong, ya, saya waktu itu disuruh ke Serang, saya nggak tahu apapun, cuma gini, saya pergi menginjil, jangan nanya, saya mau pergi di situ Tuhan suruh nggak. Saya bukan tipe kayak, gua dengar suara Tuhan, enggak saudara. Saya pergi aja saudara, logos, katakan logos. Just do it. Tuhan suruh nginjil aja. Nginjil aja. Tuhan suruh sudah jadi istri yang baik, jadi istri yang baik. Bantu suami saudara. Tuhan sudah jadi suami yang baik, suami yang baik. Tuhan sudah suruh, kalau sudah posisinya sekarang single parent, jadi single parent yang baik. Duit aja, nggak tahu gimana caranya, nggak tahu Tuhan ngomong apa yang tertulis ini baca. Ada amin saudara. Jangan pusing. Amin. Pusing atau saya mau menikah sama siapa, yang pasti Alkitab bilang kamu harus cari pasang yang seimbang. Simple kan? Sama-sama orang percaya. Itu nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya, saudara, dari Tuhan enggak. Amin, saudara. Kalau saudara pasti dengar apa? Saya pasti kasih ini Alkitabnya, bawa pulang baca. Nggak usah tanya. Jangan bilang saya berdoa Tuhan akan rubah dia. Kalau Tuhan mau rubah dia, ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Ya kan? Jangan ngada-ngadain gitu. Udah. Gitu, saudara. Oke? Itu gunanya logos. Nah, logos itu saudara harus baca selesai firman Tuhan ini. Alkitab ini harus baca selesai. Ya, ini harus baca selesai. Jangan nggak selesai, nanti sudah disesatkan. Ya, dan ini terbagi dua bagian, saudara. Oke? Perjanjian lama dan pinter. Perjanjian lama dan pinter. Ya. Kalau saudara baru pertama kali baca Alkitab, mulai perjanjian baru dulu. Jangan perjanjian lama, karena kita hidup di perjanjian baru, realitinya Yesus itu di perjanjian baru. Perjanjian lama isinya adalah simbol-simbol tentang pengorbanan Yesus. Seperti anak domba Allah. Ya, dia nggak kasih tahu itu namanya Yesus. Ya kan? Dia kasih tahu seorang akan lahir dari darah, dia semua dikasih simbol saudara akan datang. Ya, dan sebagian daripadanya berbicara khusus kepada bangsa Israel, bukan kepada kita. Jadi, baca perjanjian baru. Ya. Kalau udah selesai baca perjanjian baru, baca perjanjian baru dan perjanjian lama. Mix. Jangan cuma baca perjanjian lama doang. Saya dulu waktu baca Alkitab pertama-tama baru bertobat juga bengong-bengong, bingung-bingung. Ini ngajar itu ngajar itu, yang benar yang mana sih? Nah, yang benar saudara, saya kasih tahu saudara, adalah saudara harus baca Alkitab sendiri. Jangan dengar kata orang lain, itu pasti benar. Ngerti nggak saudara? Pasti ngajarin saudara, dengerin pastor khotbah percaya aja langsung, enggak. Saudara baca Alkitab, dengar dapat apa, itu perlu dikumpulin logosnya. Ya, makanya bacanya harus teratur. Amin, saudara. Tanpa firman kita nggak mungkin bertumbuh. Bayangin saudara, ya, kayak misalnya, Valen gue baru punya bayi, itu udah logika, bayinya butuh susu. Terus nggak kasih susu, dia tanya, bayinya bilang, Pak, aku sakit, kenapa? Lah, kamu nggak minum susu. Terus saudara datang ke pastor, counseling, pastor saya banyak masalah nih. Oke. Pastornya biasa nggak nanya gitu ya, tapi saudara juga harus tahu sendiri. Kamu baca Alkitab nggak? Kalau nggak berdoa nggak? Kalau nggak lakukan, udah pasti banyak masalah. Kalau kita percaya Alkitab, betul nggak sih saudara? Itu kan logis. Gimana sih? Nggak baca Alkitab, nggak berdoa, terus bilang Tuhan saya percaya, Tuhan berkati saya, dari mana? Remanya dari mana? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap rema firman hidup yang keluar dari mulut Allah. Saudara, manusia bukan? Ketika dia bicara manusia, itu bukan cuma ketika dia bilang manusia tidak hidup dari roti, itu bicara mengenai fisik loh. Karena fisik kita yang butuh roti. Jadi saudara, even fisik kita pun butuh rema untuk kesembuhan. Amin, saudara. Jadi saudara baca.
Setia. Nah, kemudian logos menjadi rema. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan rema Allah. Roma 10 ayat 17. Saya suka bahasa Inggrisnya, saudara. Bahasa Inggrisnya tepat sekali. Faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Iman datang karena didengerin terus. Present continuous tense. Continuous tense. Terus menerus. Jadi saudara, saya suka ngomong gini, kalau kamu hidupnya nggak benar, nggak apa-apa, datang, denger aja. Denger aja. Nanti tiba-tiba kamu berubah aja. Saya waktu Pak Choeng, saudara ya, pertama kali kenal Tuhan, sudah Pak Choeng itu kan saudara tahu ya, dari latar belakang perdukunan ya, terus anak yang bandel gitu saudara, yang ituin guru dan sebagainya, dia bandel banget. Dan dia datang dengan seperti ke dokter, Pastor, saya ini kena dukun, dia kena dukun saudara, makan pun nggak bisa telen gitu saudara, susah telen ya, dan dia kasih tahu saya, definisinya sudah jelas, lebar, panjang, jelas. Saya kedua ini ke ini semua dia datang nggak sembuh. Saya kalau jarak segini nih dari Indah Kiat nih, dia bilang, kan dia dulu kerja di sana di pabrik, udah nafas saya sesek, dia bilang. Dia cerita semua penyakitnya saudara. Saya nggak tahu jawabannya saudara. Nah, saya nggak mau saudara jawabnya, saya tahu gitu. Saya nggak yakin juga saudara. Ini gimana nih caranya gitu kan. Waktu itu kan kami masih muda rohani dibanding sekarang. Jadi kayaknya, tapi saya gini saudara, saya nggak mau jawab sembarangan. Saudara harus belajar nggak mau jawab sembarangan. Kalau saudara nggak tahu, biarnya nggak tahu. Amin. Jadi apa yang saya tahu, saya bilang, Pak Eng gini ya, saya ini bukan dukun, saya bilang. Jadi saya bilang, Pak Eng datang aja ke sel grup kita. Nanti Pak Eng juga berubah. Dengerin aja, betul ya? Datang, dia dengerin. Sambil dalam hati ketawain kita, nih orang-orang bego semua, ngapain ngumpul di sel gitu. Tapi datang terus saudara. Dengerin aja saudara. 2-3 minggu kemudian saudara, ya anaknya kena saudara. Nggak bisa tidur. Telepon saya. Kita tahu nih puasa kita datang pelepasan anaknya. Dari situ dia percaya. Tapi sebelumnya waktu datang ke sel, benih udah ditabur. Biar aja nggak percaya, benih duduk di sini. Dengar aja. Iman timbul dari mendengar. Mendengar terus-menerus. Amin. Akan firman Kristus. Jadi firman itu harus berpusat pada Kristus. Apa yang telah Yesus lakukan buat kita. Rema datang dari pendengar firman Kristus, saudara. Sekali dia jadi rema, saudara, is powerful. Saudara sekarang seperti dapat senjata, dapat dasar hidup saudara. Itu rema saudara. Oke? Ada amin saudara. Sekarang, dengar baik-baik saudara. Alkitab mengatakan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Ya. Jadi ini orang tuh pendapatnya di dunia ini pendapat tuh aneh-aneh saudara, dan salah semua, seringkali begitu. Ya. Mati hidup kamu ditetapkan sama Tuhan. Terserah Tuhan mau sembuhkan kamu atau enggak. Tuhan udah bilang secara logosnya, wah damai, aku mau kamu baik-baik aja roh, jiwa, dan tubuh, ya kan? Iya. Udah ada ayatnya, jangan pikiran sendiri jadiin ini. Tapi sekali rema itu datang, saudara, dengar baik-baik, mati hidup bukan di tangan Tuhan, di tangan saudara. Ya. Amsal mengatakan, saudara, Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Halo, kita baca bersama 2-3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menguasai lidah? Saudara. Betul? Saudara. Jadi sekarang saudara, firman itu menjadi hidup. Firman itu menjadi rema. Jadi kalau saudara setia kumpulin logos, nanti logos itu Tuhan akan pilih menjadi rema. Dan dia menjadi rema. Ini saya mau kasih saudara, firman itu menjadi rema bukan hanya waktu saudara membaca. Makanya logos itu perlu dikumpulin saudara. Ya, saudara, kalau saudara tukang masak, saudara suka masak, saudara, logos itu kayak bumbu masak, saudara, di dapur. Oke?
Logos tuh kayak ada merica, garam, sambal, kecap, cuka, dan sebagainya. Saudara nggak tahu gunanya apa. Gitu, ya. Sampai kemudian Roh Kudus datang, chefnya datang. Oke. Mariati Dewi, saya akan ajarin kamu hari bikin spaghetti. Roh Kudus datang ngingetin saudara. Oke. Terus coba saya cek dapur kamu, bumbunya ada apa? Wah, nggak ada tomat. Nggak bisa bikin spaghetti, apa tuh namanya? Bolognese, betul Bu. Nggak bisa bolognese. Cuma bisa carbonara. Itu pun kalau ada kejunya kan. Kalau nggak ada keju, ya jadi spaghetti Indomie. Ngerti nggak saudara? Kenapa saudara? Karena Allah itu setia. Dia pasti mau nolong saudara. Tapi kalau sudah nggak punya bahan, jadinya nggak cakep. Gimana Tuhan mau bicara sama kamu? Coba sudah baca, coba ini ya. Saya kasih lihat ayatnya. Yohanes 14 ayat 26. Kita baca bersama 2-3. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus akan memberi saudara dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Loh, lihat saudara, dia akan mengajarkan dan mengingatkan. Kapan saudara tahu? Kan mengingatkan berarti saudara sudah tahu kan? Kapan saudara tahu? Ya waktu saudara baca Alkitab itu. Oh, saya tahu nih, Yesus menyembuhkan saudara ya, wanita pendarahan 12 tahun. Oh, ada satu kesaksian bagus sekali saudara. Di jemaat kita di Surabaya, saya suruh bikin rekam. Sudah tahu cerita wanita pendarahan? Iya. Ya, ada satu jemaat kita di sana, pendarahan saudara. Waktu dia baca ayat itu, sembuh. Wow. Ayatnya jadi rema. Ayatnya jadi hidup. Sembuh loh saudara. Cuma bahasa itu nggak ada yang doain. Sembuh. Saya suruh bikin itu firman Allah yang hidup. Amin saudara. Makanya saudara kalau ada kesaksian bagi saudara. Amin. Kita saling menguatkan. Yes. Saudara punya pengalaman sama firman. Jadi saudara, itu penghibur, Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu semua sudah kukatakan pada kamu. Kapan Yesus kata kepada kamu? Yaitu waktu kamu baca Alkitab, waktu kamu nggak ngerti, kamu baca sambil tidur gitu kan. Ya kan, ini persembahan anak domba, gitu sampai matanya begini. Tapi tahu ada ayat itu. Tahu ada ayat itu. Cuma nggak tahu gunanya apa. Nah, waktu Roh Kudus sebuah pribadi itu mulai datang melangkah masuk ke hidup kamu, dia akan mulai bilang, ya kan? Oh, Billy lagi lapar nih. Dia butuh masakan, ya kan? Seorang ibu istrinya nih, istrinya adalah penolong. Mau masak buat Billy. Billy mau apa? Saya mau spaghetti. Dia masuk ke dapur, nggak ada spaghetti, adanya Indomie. Tapi dia kan tetap setia bikin spaghetti, tapi cuma bahannya Indomie. Ngerti nggak saudara? Jadi Roh Kudus itu waktu saya khotbah sekarang pun Roh Kudus itu pasti bicara sama saudara. Ya. Tapi setiap orang dapatnya ada yang banyak ada yang sedikit tergantung berapa ayat yang sudah kamu baca. Kalau kamu baca banyak logos, tuh Roh Kudus tuh buka ini sama ini ketemu klek ke kuncinya kebuka. Kalau waktu itu datang, saudara lagi dengar firman, oh saya ingat itu, saya ingat ini, oh gini toh. Dan ini saya mau kasih tahu saudara, Roh Kudus tidak hanya terbatas berbicara hari Minggu. Yes. Karena semua hari adalah hari Tuhan. Termasuk saudara lagi nyanyi di WC, haleluya, sampai shower. Terus remanya muncul gitu saudara ya. Muncul remanya, bisa begitu. Ya, bisa. Atau saudara lagi nyanyi gitu. Bertakhta di hatiku sudah, wah Tuhan ternyata hatiku ada masalah. Bisa. Bisa saya ngomong, hai Bill, God bless you. Zruk, kata-katanya nusuk ke dia. Bisa. Saya pernah ngalamin itu. Orang cuma bilang, Steph, God bless you. Saya tahu, saya lulus nih skripsinya nih. Karena dia cuma bilang, I bless you. Saya tahu. Jadi itu bisa dari kata-kata orang lain. Bahkan kadang-kadang dari kata orang nggak percaya. Tapi itu jarang. Kadang-kadang. Ya.
Jadi kalau saudara udah sering baca Alkitab itu Tuhan bicara. Nah, bagaimana saudara tahu? Karena saudara Allah adalah roh dan saudara adalah roh. Amin. Jangan pakai ini. Pakai hati. Jadi tuh kata-kata itu hidup. Nah, itu ditangkap, dipegang baik-baik. Amin, saudara. Ya. Rema adalah Allah bicara sama kamu pribadi. It's powerful. It will sanctify your life. Itu akan menguduskan hidup saudara. Sudah begitu dapat itu, sudah pegang itu. Oke? Si A ngomong itu, keluarga ngomong B, temen ngomong C. Ya. Si itu ngomong D. Kadang-kadang istri juga ngomongnya beda, suami ngomong beda, nggak peduli. Apa yang Allah katakan ya dan amin. Berpegang pada rema yang sudah dapat. Contohnya, ya, jangan khawatir apa yang kamu pakai, betul? Sebab Allahmu tahu kamu butuhkan semua itu. Itu ayat kalau jadi rema, berarti you udah nggak usah khawatir. Yes. Soal makanan pakaian itu nggak usah khawatir. Tapi itu ayat bagus banget loh, saudara. Kita bisa buka nggak, saudara? Ya, jangan khawatir berkata apa kamu makan, apa kamu minum, apa kamu pakai. Oke, ya. Nih, saudara baca nih. Saya dari dulu nggak pernah ngerti nih. Ini penting, saudara. Ya, untuk ngerti baca firman tuh harus dengan hati yang terbuka. Oke, jangan. Saya udah ngerti gitu. Jangan. Ini Tuhan yang ngomong apa ya? Ditimang-timang gitu. Jadi aku berkata, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan atau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Terus dia bilang gini, hidup itu lebih penting dari makanan. Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jadi saudara, Tuhan lagi nggak bicara tentang pakaian. Tuhan lagi nggak bicara tentang makanan. Ngerti nggak, saudara? Tuhan bicara tubuh kamu. Tubuh kamu lebih penting dari pakaian. Tubuh kamu tuh saya jaga, ngapain pusingin pakaian? Hidup kamu tuh saya jamin. Kamu punya hidup kekal. Kenapa pusing kamu punya makanan? Ngerti nggak, saudara? Artinya apa, saudara? Ketika saya dapat ini, oh ternyata Tuhan tuh bilang nih, yo, kamu punya tubuh ini lebih penting dari pakaian ini. Ini tuh saya jaga. Amin. Ya, betul nggak, saudara? Ya kan? Saudara pusingin banyak hal. Nanti kalau udah sakit cuma pusingin satu hal. Sakitnya itu. Ya nggak sih? Dan Tuhan bilang, I'll keep your body. So why you worry about this? Mana lebih penting? Itu artinya, saudara. Powerful kan? Yes. Powerful ayatnya. Saya jaga tubuh kamu. Ngapain kamu pusingin ini? Ini sih ganti-ganti terus setiap tahun. Modelnya berubah-berubah, saudara. Nggak penting. Di balik pakaian ini tubuh kita lebih penting. Di balik tubuh kita, hidup itu lebih penting. Tuhan jamin. Nah, begitu saudara dapat rema, kamu harus pegang. Nggak peduli apa kata teman kamu, apa kata bahkan keluarga kamu, bahkan apa kata perasaan kamu, pikiran kamu, karena iblis akan datang. Iblis akan datang. Ya kan? Wah, ya kan? Misalnya kan dia datang ke dia, dia kan bilang, Pak Jo, katanya, bokeh kamu nggak ada duit nih, ya kan? Lalu dia bilang, jangan takut, aku menyertai kamu, ya kan? Aku menyertai kamu, jangan takut. Ya, saya tidak membiarkan kamu, saya tidak meninggalkan kamu. Karena itu jangan cinta kekayaan. Dia khawatir kan, umur segini kerjanya apa? Belum ada kerjaan nih. Nah, kita ini adalah anak-anak janji. Halo, amin, saudara ya. Saya ngomong dengan khotbah tentang anak-anak janji. Kita ini anak janji. Jadi kita ini bisa berhasil karena kita tahu janji Tuhan. Tuhan kan yang desain kita. Itu Tuhan yang menentukan, oh kamu ini akan jadi pastor, kamu akan jadi misionaris. Kamu akan jadi misionaris bawa kesembuhan. Tuhan udah bikin semuanya.
Jadi Tuhan udah sediain semuanya. Terus dikasih iblis kekhawatiran. Tapi sekarang sudah dapat rema. Kamu apalagi dia kayak sakit nih dulu ya. Wah, sakit lagi nih. Itu pasti datang pikirannya. Wah, kumat nih. Wah, mati lo. Terus gimana caranya? Berkatakan firman Tuhan. Aku akan hidup. Karena aku harus pergi ke bangsa-bangsa. Belum sampai ke bangsa-bangsa kan? Ini masih hidup berarti. Makin ditahan di serpong, makin hidup kamu. Nggak bisa. Firman Tuhan itu harus digenapin. Yang bisa membatalkan cuma mulut saudara. Dengar nggak saudara? Jadi jangan bilang, mati hidup saya di tangan Tuhan. Enggak, di tangan saya. Di mulut saya. Halo? Ada amin, saudara? Amin. Jangan bilang, Tuhan tetapi nasib saya. Tuhan udah kasih tahu nasib kamu. Kamu harus percaya dan menerima janji Tuhan. Katakan, walaupun tidak terjadi, walaupun tidak realita. Kalau Tuhan udah bilang hujan itu datang, dia mesti datang. Walaupun kering kerontang. Ngerti nggak, saudara? Nggak peduli. Karena sekarang kamu punya firman Tuhan, kamu punya janji Tuhan untuk hidup kamu pribadi. Pakai! Nggak peduli perasaanmu, lingkunganmu. Nggak mungkin. Pak Step nih, saya ini sudah sampai lupa janji Tuhan karena saking nggak mungkinnya, saudara. Ke Serang, mana ada hubungan Serang sama bangsa-bangsa, saudara? Nggak ada. Tuhan salah kirim nih, alamatnya salah. Tapi gini, saudara, saya kasih tahu. Ketika saudara gini tahu pintu Tuhan ya. Kalau Tuhan buka pintu, itu nggak berarti nggak ada tantangan loh. Tetapi ada pintu yang kebuka, pekerjaannya kebuka banyak. Saya selalu grup saudara, ya kan? Sudah tahu kan, pas zaman gitu kita on fire gitu kan. Tempatnya cuma 45 meter rumahnya, 45 meter persegi, maksimum 75. Itu sama toilet dan kamar, saudara. Kita di dalam jam 5 pagi bahasa roh. Kita bahasa roh gitu, datang. Tantangannya ada. Tapi masalahnya, saudara, di tengah-tengah tantangan itu, orang berjubel datang untuk bertobat. Jadi pintu kebuka, saya nggak mau ninggalin. Orang datang bertobat, saya tahu itu pintu lagi terbuka. Tapi ini kepala nih, nggak masuk akal. Tuhan kirim saya ke bangsa-bangsa. Betul? Kok ke sini ya? Tapi Tuhan udah berjanji, saudara. Jangan lupa perkataan firman Tuhan. Sudah nggak ngerti, tapi itu harus terjadi. Amin, saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan udah bilang kamu berhasil, saudara. Ya. Kamu diejekin, mana duitnya, mana ini. Kamu bilang, ucapin firman Tuhan. Dia sekali tidak akan meninggalkan saya. Dia sekali tidak akan biarkan saya seorang diri. Amin, saudara. Saya harus pergi ke bangsa-bangsa. Kalau itu janji Tuhan ya. Kalau nggak ada, jangan. Sudah nggak bisa ngomong. Itu tong kosong berbunyi nyaring. Kalau sudah nggak punya rema. Sekarang, saudara, rema itu merubah hidup saya. Rema itu merubah reality di sini. Nangkep, saudara? Sudah ngerti maksud saya? Ngerti ya? Ini penting, saudara. Karena mati hidupnya kita tuh di situ. Kemenangan kita di situ. Bukan tiap minggu ke gereja, saudara. Ke gereja tuh dengar firman. Halo. Amin, saudara. Tapi kalau aktif ke gereja nggak dengar firman, terus firmannya juga salah, itu saudara nggak ada apa-apa juga. Halo. Amin, saudara. Nggak ada firman bilang kalau kamu ke gereja kamu dijamin berhasil. Mana ayatnya? Nggak ada. Jangan salah kaprah, itu pikiran kita sendiri. Nggak ada. Kalau Alkitab nggak tulis berarti nggak ada, udah. Itu apa yang membuat orang berhasil berbahagia, orang menunggang firman Tuhan siang dan malam, betul nggak? Udah gitu ayatnya. Renungin. Kalau kamu nggak renungin firman Tuhan, kamu nggak dapet rema, kamu juga nggak akan berhasil. Sekarang, saudara, kita ada pertempuran realitas antara yang kita lihat sama rema kita.
antara yang kamu lihat sama janji Tuhan yang kamu dapat. Itu semua orang percaya seperti itu. Ya, kalau kita nggak dibimbing, biasanya dulu saya nggak diajar gini, goyah, bingung saudara. Bingung, ini saya salah dengar suara Tuhan kali ya. Kok nggak terjadi ya? Kok ikut Tuhan makin parah ya? Kok saya ikut Tuhan kok nggak kondisinya memburuk ya? Nggak usah takut kau udah rema, biarin aja kondisi memburuk. Tapi perkataan mulut kamu nggak boleh berubah. Iblis akan membawa realitas ke saudara. Lihat kenyataannya, nggak mungkin. Itu biasa. Nggak apa-apa, memang nggak mungkin. Memang Allah kita spesialis yang nggak mungkin kan? Kalau mungkin nggak perlu Allah. Gimana sih? Amin saudara. Saudara anak Tuhan bukan? Spesialis nggak mungkin. Amin. Lahir dari anak darah nggak mungkin. Mati dari kayu salib bangkit lagi nggak mungkin. Ya nggak? Satu hari 3.000 orang bertobat nggak mungkin. Semua di Alkitab tuh nggak mungkin. Siapa yang ngajarin mungkin? Amin saudara. Kalau kita mungkin melulu, dunia nggak percaya kita. Halo. Amin saudara. Betul nggak saudara? Tapi kalau saudara nggak punya apa-apa, terus Tuhan berkati saudara, luar biasa. Orang datang yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Dunia tahu itu, wah ini Tuhan. Karena nggak mungkin. Amin saudara. Jadi kalau hidup saudara dihadapi dengan tidak kemungkinan, asal kamu ada rema, kalau kamu dihadapi dengan ketidakmungkinan, biarin aja, tatapin itu kayak tembok. Kayak tembok Yeriko. Lama-lama sudah jadi percaya. Ya. Lama-lama. Lalu saudara berhadapan sama gunung itu. Nih saudara, kalau saudara baru, kadang-kadang rema itu datangnya itu dikit, nggak banyak. Kadang-kadang rema itu datang, sudah langsung terjadi mujizat. Kadang-kadang enggak, kayak sudah lihat samar-samar gitu. Amsal 4:18. Tetapi kita baca bersama, 2, 3. Tetapi jalan amanah itu seperti cahaya fajar yang bertambah terang sampai rembang matahari. Ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ini ada dua orang fasik, orang nggak percaya Tuhan saudara. Gelap, nggak ada prosesnya. Blek gitu jatuh, kenapa ya? Gitu. Tapi orang benar sudah di 18, ya. Itu seperti cahaya fajar. Sudah tahu fajar? Terbitnya kan nggak langsung bluk gitu nyala kan? Sudah itu mah lampu sudah take on off gitu saudara. Kalau matahari nggak begitu, dia terbit, betul nggak saudara? Wah paling bagus tuh buat fotografer tuh, matahari terbit cahayanya paling bagus. Ya kan? Karena dia seperti rembang, terus tambah terang. Jadi kadang-kadang ketika rema itu datang, saudara nggak langsung terang gitu benderang. Kadang-kadang kelihatan samar-samar, kayaknya mulai saya lihat kehendak Tuhan dalam hidup saya. Gitu, ya. Ikutin cahaya itu. Ya. Jadi saudara, Abraham sudah tahu, Abraham pun tidak percaya bahwa dia punya Ishak. Sampai 2 kali Tuhan berfirman, nggak 1 kali. Dikuatin lagi. Jadi saudara, kalau saudara renungin firman terus, ya, ini gunung, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya dan tidak bimbang hatinya, berkata kepada gunung ini. Kalau kita baru belajar saudara ya, gunung pindah, nggak pindah, gua pindah deh. Terus ada pengajaran begini kan saudara, kalau nggak bisa pindahin, gua loncat dari atas, gua jalan dari samping, itu ngaco tuh saudara ya. Ya, karena nggak bisa dipindahin kan, gitu. Ini gunung ini masa nggak bisa pindahin, gua jalan dari sampingnya pinggir. Itu bicara kekuatan manusia saudara, nggak bisa pindah. Gitu. Lama-lama kalau baca Alkitab, saudara mulai makin percaya nih, gini. Gunung pindah. Ya udahlah. Tapi sudah ingat kalau bahasa tentang Yeriko, 6 hari dia keliling. Betul? Didengerin terus firman Tuhan. Makin percaya. Sampai ke titik dia bilang, suatu hari dalam hidup saudara kan berdiri depan gunung dan bilang, gunung pindah. Lu nggak pindah, gua tetap di sini. Lu pindah.
That's the moment. Akan tiba saatnya. Tapi itu kematangan dalam hati. Sudah saya ngusir iblis susah gitu. Iblis pergi gitu. Saya juga gitu, sudah. Ih, lama nggak pergi, udah break, saya mau makan siang. But one day, suatu hari kalau sudah setia, you stand, bilang, iblis pergi loh. Pergi sekarang. You will stand your ground. Because you know the truth. The truth will set you free. Kamu tahu kebenaran kamu. Itu suara rema itu harus dikumpulkan. Saya khotbahin saudara, ini fakta hidup, bukan teori. Ini realita hidup, sudah harus pakai. Amin. Amin saudara. Sedikit lagi ya. Ketika rema itu diteruskan, sudah dapat banyak rema. The most powerful, hal yang paling berkuasa adalah ketika rema itu menjadi sebuah mindset. Jadi saudara udah banyak rema itu saudara kumpulkan, saudara mulai mengerti pikiran Tuhan. That's the most powerful part. Ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, but we have the mind of Christ. Ya, 1 Korintus 2 ayat 16. Siapa dia mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat nasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Powerful saudara. Saya tahu Kristus pikirin apa, dan saya berpikir seperti dia berpikir. That's powerful. Itu jadi sudah punya mindset. Sekarang sudah mulai lihat, oh ternyata ayat ini sama ayat ini dihubungkan begini, ayat yang ini nih pakainya begini. Dan saudara sendiri karena sudah punya mindset of Christ, saudara jadi sebuah kota perlindungan. Orang yang datang sama saudara, minta nasihat, minta karena saudara sekarang tahu ini, saudara menjaga. Tugas saya adalah menjaga jemaat ini dari pikiran yang salah, dari semua pikiran salah. Ya. Contohnya misalnya saudara, ya, yang paling sering saya mau tulis, paling sering salah dipakai ada Yakobus 2 ayat 17 dan 21. Ya. Yakobus 2 ayat 17 dan 21. Ini saudara, saya mau kasih tahu saudara. Ini juga saya yang salah, ya. Dibilang gini, demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Jadi aku menjawab dia, Tuhan tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kamu percaya hanya satu Allah saja, itu baik. Tapi saya pun juga percayakan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Oke? Ya. No, stop dulu ayat itu. Sudah semua tahu ayat ini ya? Dulu waktu saya masih muda, saudara, rohani maksud saya, ya. Dan karena usia jasmani itu nggak pengaruh, oke? Itu cuma kotaknya aja, casing aja. Yang penting rohani saudara. Even saudara masih muda, kalau sudah punya wisdom, sudah punya nasihat, orang punya casingnya lebih tua. It's no matter of casing. Amin saudara. It's no matter. Ya. Casing ini nggak penting, handphone di dalamnya chipnya penting. Ngerti nggak saudara? Casing itu nggak penting. Jadi saudara, yang penting tuh wisdom di dalam diri saudara. Kalau sudah punya casingnya doang udah klasik gitu ya. Tapi dalamnya emang ketinggalan zaman, ya saudara jadi barang klasik lah. Ya kan? Jadi anak muda hormati saudara karena casing. Tapi kalau saudara dalamnya wisdom, orang hormati saudara karena roh Tuhan dalam diri saudara. Itu lebih powerful. Jadi dulu saya pakai ayat ini. Kamu Kristen ya? Oh, kamu ngerokok nggak? Udah dong, buktikan dong, kamu berhenti ngerokok. Iman tanpa perbuatan mati. Digituin sama saya. Sudah ngerti maksud saya? Sudah pernah begitu? Baca Alkitab lebih sungguh-sungguh. Tapi ayat ini ditujukan pada orang tidak percaya. Sudah mesti tahu dulu ayat ini ditujukan pada siapa. Murid Yesus itu tidak percaya kan? Sering kali kan? Tapi Yesus nggak pernah bilang kamu keturunan ular buludak, nggak pernah. Ngerti nggak saudara? Jadi saudara semua orang percaya di sini punya iman.
Jadi saya bilang, "Oi bro, buktikan imanmu dari perbuatan." Tambah nggak bisa dia. Karena salah pakai ayat. Kenapa dia nggak bisa berbuat? Karena kurang percaya. Kenapa saya kurang percaya? Karena kurang dengar. Apa yang harus saya lakukan? Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Kamu punya masalah? Datang dengerin. Come, listen. Bukankah itu susu Maria lakukan? Betul? Marta banyak pelayanan. Jadi kita datang Tuhan nih, manusia kita nih. Udah pelayanan belum? Pelayanan apa di gereja? Terus emang lu pelayanan, terus berarti kamu hebat? Enggak juga. Tuhan bilang, Maria, Marta, jangan duduk aja, dengerin aja. Lebih penting dengerin. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia. Karena ada yang punya telinga nggak mendengar. Pangsit kali. Jadi dia datang hari Minggu nggak dengar. Main HP, pikiran sendiri gitu jalan. Jadi duduk sini nggak dengar, makanya nggak berubah. Atau baca Alkitab nggak dengar, udah dikotakin. Ini artinya ini, saya udah tahu. Lu baca, udahlah saya tahu. Saya udah baca Alkitab ini berapa kali. Kamu anak muda, saya lebih tahu. Itu yang bikin bahaya, rusak. Jadi saudara, saya baca Alkitab, saudara, saya buka hati saya, ini Tuhan, kenapa ya Tuhan gini? Saya perhatiin saudara ya. Nih, saya perhatiin, saya lihat situasinya gitu loh. Ya jadi saya buka hati saya baca gitu situasinya ya. Saya lihat gitu ya. Nih Yesus nih lagi dipanggil, ada orang sakit datang gitu. Yesus panggil, saya liatin gitu. Sikapnya Yesus gimana, ini saya perhatiin gitu. Situ saya baca, saya bilang, ampun, semua disembuhin sama dia kan nanya dosa apa lo? Kebuka pikiran saya, nggak diliatin dosa apa, nggak ada. Coba cari ayat di mana Tuhan menyembuhkan, bilang lu ampunin dulu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya mulai gila, ini Yesus ngomong ya. Yesus tuh ngomong hidup kekal tuh kayak realita gitu. Lu nanti bener-bener ngomongnya itu. Kalau kita kan kadang orang gereja tuh hidup kekal tuh masih nanti. Pikirnya hidup sekarang juga. Gimana bisnis kamu berhasil, gimana. Yesus ngomong tuh segitu real. Hidup kekal nih. Nih kalau kamu dalam hidup yang akan datang, ampun real banget. Waktu saya buka hati saya, firman tuh masuk. Masuk, saya kaget gitu. Begini tuh ternyata. Padahal saya udah baca Alkitab puluhan tahun, saudara. Tapi saya masih bilang, Tuhan, saya ini baca, saya perhatiin gitu. Sikapnya ini apa gitu, pikirannya apa, Tuhan ini terjadi gimana. Saya nggak cuma baca, saya udah tahu. Kan kita udah baca, ini sudah tahu nih Tuhan nih, dia mati 3 hari, dia bangkit, kita udah tahu. Saya liatin, saya mikirin. Dan terbukti, saudara, setelah Maria mendengar, nih saudara, kalau saudara, Tuhan nggak pernah, percaya nggak saudara, Tuhan nggak pernah suruh saudara berbuat. Dia hanya suruh orang berbuat ketika ketemu orang Farisi. Jadi hasilkan buah sesuai pertobatan kamu. Karena dia nggak bisa. Saya mulai ngerti sama siapa dia bicara. Itu namanya mindset. Mulai nangkep pikiran Tuhan. Kamu keturunan ular beludak, jadi hasilkan buah sesuai pertobatanmu. Ya kan? Kapak tersedia pada akarnya. Kapak mah nggak di akar, di pohonnya. Betul nggak? Akar mah dicangkul dong, korek keluar. Tapi bilang di akar. Kamu keturunan ular beludak. Udah keturunan ular beludak, mana bisa hasilkan buah sih? Nangkap nggak saudara? Jadi Tuhan suruh mereka tuh yang nggak mungkin. Karena mereka belum bertobat. Tapi itu bukan buat saya. Bukan buat saudara-saudara dan anak Allah. Bukan keturunan ular beludak. Jadi saya mulai ngerti, begitu, ayat itu buat dia, yang ini buat saya mulai ngerti. Karena apa saudara, saya kumpul rema, dan rema itu menjadi mindset, dan mindset itu jadi benteng pertahanan. Amin. Saya mulai ngerti saudara. It's powerful. Saya mulai kaget saudara. Sudah tahu Mazmur 1? Sudah sering nggak baca Mazmur 1 kan? Iya.
Tapi saudara, Mazmur 1 itu luar biasa loh. Waktu saya dapat is crazy, saudara. Gila, bagus banget. Mazmur 1, ya, buka saudara Mazmur 1. Ya, berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Jadi dia nggak ikutin nasihatnya orang fasik. Ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya cara dia bekerja tidak seperti orang berdosa. Dia nggak ikutin. Ya. Terus, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh orang yang nggak percaya Tuhan, bersekutu sama mereka. Jadi dia benar jaga dirinya, nggak mau pengaruh sama pikiran itu. Dia nggak mau lakukan, nggak mau bersekutu, nggak mau dengerin. Saya dengerin firman, gitu. Ya. Tetapi, nah baru kalau dia udah lakukan itu, baru dia apa? Kesukaannya, hobinya apa, saudara? Merenungkan, ya Taurat Tuhan, direnungin siang dan malam. Siang dan malam itu bukan berarti saudara siang baca Alkitab, malam baca Alkitab. Saudara lagi berjalan aja bisa kepikir, tadi Tuhan ngomong gitu tuh maksudnya apa? Itu. Jadi harus punya logos dulu, baru ini tadi Tuhan tuh ngomong gitu maksudnya apa? Jadi saudara, waktu saya dapat ini sudah bukan waktu saya lagi baca. Lalu saya mikir, berbagai orang tiba-tiba muncul aja gitu. Orang merenungkan Taurat tuh siang dan malam. Ya. Ini yang powerful, saudara. Ini luar biasa nih. Saudara, saya nggak pernah kepikir ini. Ya, ayat ketiga dia bilang gini. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada udah musimnya, memang udah waktunya. Dia matang, ya kan? Dan tidak layu daunnya. Yang saya kaget ini, saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, kaget saya, saudara. Kan biasa kita, Tuhan saya mesti bikin apa? Sih, Tuhan saya mesti ke Malaysia nggak? Tuhan saya mesti ke Serang nggak? Tuhan saya mesti ke Bandung nggak? Saya mesti ke Hong Kong nggak? Tuhan saya mesti jadi apa? Misionari atau enggak? Dia bilang gini, kalau kamu renungkan firman Tuhan siang dan malam, apa yang kamu sentuh berhasil. Amin. Jadi saya gila banget, saya bilang, my goodness, Tuhan nggak bilang apa yang kamu bikin mesti begini-begini. Kalau kamu renungkan firman Tuhan, whatever you touch itu berbuah. Powerful banget loh. Jadi saudara, apa rahasia saudara? Waktu dia baca firman itu dia transformasi pikirannya. Nggak usah pusing perbuatan saudara. Saudara kalau baca Alkitab nggak mungkin buat ini, saudara. Saya waktu baca Alkitab sudah kenal kasih Tuhan. Orang nanya, nanti terima kasih Tuhan dia sengaja berbuat dosa, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, itu pikiran manusia. Itu kayak gini, saudara. Saudara nonton film hantu, gua nggak bakal kerasukan nonton terus film hantu. Nggak mungkin nggak sih? Nggak mungkin kan? Saya nonton film hantu, saya berbuat dosa, tapi nggak apa-apa nanti. Saya liatin dosa. Oke, saya nggak berdosa, saya liatin dosa. Saya nonton film pornografi, saya nonton aja terus. Saya nggak bakal berbuat deh, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena pikiran lu berubah. Kalau itu saudara ngerti kan? Ngerti nggak saudara? Ngerti kan? Saudara nonton film hantu, nonton kan siang dan malam. Pagi juga film hantu, malam juga hantu. Besok jadi SM muka kayak hantu. Saudara nanya, lu nanti harus berbuat kayak film hantu? Nggak usah, cuma nonton aja. Ngerti nggak? Apalagi firman Tuhan. Kalau sudah terus renungkan, Tuhan nggak suka bikin sendirinya. Loh kok jadi begini? Makanya Tuhan nggak bilang kamu harus berbuat apa, karena kamu jadi selaras sama firman Tuhan. Whatever you do, you'll be succeed. Powerful ya. Sedangkan nanya, Tuhan ulangan saya gimana? Buka lembaran hari apa? Ujiannya A atau B atau C? Terus biar renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kok Tuhan nggak jawab sih? Nggak usah. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Once your mind is changing, the Spirit of God will come upon you. Jika sudah berubah, roh Tuhan turun atas saudara. Sudah berjalan dalam urapan Tuhan, semuanya akan berubah. Karena apa yang kamu sentuh, itu berhasil. Powerful ya? Powerful banget. Saya melihat ini kaget saya, saudara. Wow. Karena saya mulai buka hati saya. Saya tahu, karena ini semua orang tahu. Jadi saya nggak kayak, saya mulai perhatiin. Kok begitu bunyinya? Saya baru nangkep, saudara.
Saya berdoa saudara, setelah saudara dengan firman Yesus, hati saudara lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Ya, mulai saudara lapar dan haus akan firman Tuhan.